Saudara-saudari, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Markus bab 6 ayat 17 sampai 29. Sekali peristiwa Herodes menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di dalam penjara berhubung dengan peristiwa Herodias, yakni karena Herodes telah memperistri Herodias, istri Filipus saudaranya. Yohanes pernah menegur Herodes, "Tidak halal engkau mengambil istri saudaramu." Karena kata-kata itu Herodias menaruh dendam kepada Yohanes dan bermaksud membunuh dia, tetapi tidak dapat. Sebab Herodes segan terhadap Yohanes, karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci, jadi ia melindunginya. Tetapi setiap kali mendengarkan Yohanes, hati Herodes selalu terombang-ambing, namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias, yakni ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesar, para perwira dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu putri Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes serta tamu-tamunya. Maka Raja Herodes berkata kepada gadis itu, "Mintalah daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu." Lalu Herodes bersumpah kepadanya, "Apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun itu setengah dari kerajaanku." Anak itu pergi dan menanyakan kepada ibunya, "Apa yang harus kuminta?" Jawab ibunya, "Kepala Yohanes Pembaptis." Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, "Aku mau supaya sekarang juga engkau memberikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis dalam sebuah talam." Maka sangat sedihlah hati raja. Tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kubur. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Saudara-saudari, apakah kekuasaan sejati itu? Dalam bacaan hari ini, siapakah yang sungguh-sungguh memiliki kuasa? Herodes atau Yohanes Pembaptis? Mari kita renungkan masing-masing pribadi ini. Herodes Antipas, meskipun ia seorang raja atas wilayah Yudea, memiliki pasukan, pejabat, dan pelayan, sebenarnya adalah seorang pribadi yang lemah. Apa kelemahannya? Keinginan daging dan godaan kesombongan. Ia menceraikan istrinya sendiri, lalu menikahi Herodias, yang juga telah menceraikan Filipus demi hubungannya. Herodes begitu membanggakan diri dan kemampuannya memberi sesuatu, sampai ketika diminta untuk memenggal kepala Yohanes, ia tidak bisa menolak, karena itu berarti menurunkan harga diri dan kesombongannya. Bagi sebagian orang, kemabukan dan nafsu akan kuasa yang kosong justru menyingkapkan kelemahan dan kebusukan hati mereka. Saudara-saudari, Yohanes Pembaptis sebaliknya memiliki kuasa sejati. Meskipun ia hidup miskin, berpindah-pindah, dan akhirnya dibunuh oleh seorang tiran, ia memiliki kendali atas dirinya yang diperolehnya melalui puasa dan tapa yang tekun di padang gurun. Ia memiliki keberanian dan ketegasan, tidak mundur dalam menghadapi orang-orang yang menyimpang dari perintah Allah, termasuk pemimpin agama zamannya. Yang terutama, Yohanes memiliki kuasa sejati yang berasal dari Allah dan dari Yesus Kristus, yang ia layani dengan rendah hati dan penuh kesetiaan, bahkan rela kehilangan para muridnya agar pelayanan Kristus semakin bertumbuh. Saudara-saudari, dalam peringatan Santo Yohanes Pembaptis hari ini, kita diajak untuk bertanya,
Kekuasaan seperti apakah yang kita kejar dalam hidup ini? Setiap dari kita pasti pernah atau sedang menjalankan kekuasaan, baik itu sebagai pemimpin, guru, orang tua, atasan, atau pelayan umat. Maka jenis kekuasaan yang kita cari dan miliki akan sangat mempengaruhi hidup kita sendiri dan hidup orang-orang di sekitar kita, baik mereka yang berada di atas kita maupun mereka yang bergantung pada kita. Apakah kita sedang mengejar kekuasaan yang tanpa integritas, tanpa kendali diri, tanpa kebajikan seperti Herodes? Ataukah kita justru membiarkan kuasa sejati Allah bersinar melalui diri kita dalam kerendahan hati dan penyerahan kepada kehendak Tuhan seperti Yohanes Pembaptis? Kuasa sejati tidak pernah hidup dalam hati yang penuh kesombongan, keangkuhan, dan kekerasan. Kuasa sejati hadir dalam hati yang merendah, taat, dan tahu tempatnya di hadapan Allah. Tuhan Yesus memberkati Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat rasa